Oke kakak, ini sebuah kata yang merdu sekali deh. Ya biasa, suara orang-orang merdu ya seperti ini. Orang suaranya merdu, orangnya tampan, fokus. Loh itu ada Om Cecep deh. Ini sang ilustratornya dari si Bejo. Nah ini nama kerennya Om Cecep itu adalah Cep Dolfo. Oh, Cep Dolfo. Yuk kembali ke jalan yang benar. Nah ini kembali ke jalan yang benar. Jadi gini. Kalau rumus pembuat lensa itu biasanya dipakai oleh ini kacamata, pembuat kacamata. Jadi rumus pembuat lensa itu dikenal karena dia itu menghubungkan antara jari-jari kelengkungan sama fokus. Tapi ada hubungannya dengan indeks bias. Nah, kalau kamu semuanya nggak langsung menghafalkan aja. Berarti 1/F sama dengan gini. Nah, indeks bias lensa dibagi indeks bias medium dikurangi 1. Loh, dikalikan. Nah, ini 1/R1 ditambah dengan 1/R2. Kenapa kok ada dua jari-jari? Karena yang namanya lensa kacamata kan kayak gini. Nah, kalau kamu yang lensa negatif kan kayak gini. Cekung-cekung. Oh, kan gitu. Maka ada jari-jari yang sebelah sini sama jari-jari yang sebelah sini. Kenapa kok ada hubungannya dengan medium? Karena ketika di udara dengan di air, maka fokus kacamata yang kamu pakai jadi beda. Loh mas, berarti kalau saya mau mencari kekuatannya gimana? Kalau kamu mau mencari kekuatan lensa, jadi yang namanya kekuatan, nah itu hanya 1 dibagi dengan fokus. Kamu pakai ini ya, kamu pakai yang pakai angka 1, syaratnya jika fokusnya itu satuannya meter. Tapi kalau sentimeter, maka boleh kamu pakai gini. Nah, 100 dibagi fokus. Karena 1 meter itu kan 100 cm. Nah, berarti kamu kalau yang ini, maka fokusnya itu satuannya cm. Jadi misalkan nanti kalau ada soal UMPTN, sebuah UMPTN. Nah, sebuah lensa mempunyai kekuatan itu adalah misalkan 2,5 dioptri. Nah, berarti gampang. Tinggal kamu masukkan 2,5 100 dibagi fokus. Berarti fokusnya itu adalah 40 cm. Nah, kamu pakainya ini. Nah, kan gitu. Mas, kalau misalkan saya punya lensa gabungan. Wah, ngeri. Ini lensa gabungan. Lensanya digabung jadi satu. Kamu punya kacamata gabungan. Lensa 1, lensa 2, lensa 3. Kadang ada yang ini loh, yang dulu kamu pakai ini. Nah, ini lensa negatif, terus kacamata model dulu. Nah, ini ada yang lensa hitam. Oh, lensa lagi. Hitam, biru, hijau, nila, ungu. Tebel. Nah, kalau lensa gabungan, maka kekuatannya itu hanya tinggal P1 tambah P2 tambah P3. Tambah dan seterusnya. Tapi kalau fokusnya, kalau fokus gabungan, nah berarti ya 1/F pakainya. Karena P kan 1/F. 1/F1 ditambah 1/F2 ditambah 1/F3 dan seterusnya. Itu kalau gabungan. Yang penting gabungannya sumbu utamanya sejajar. Nah, ini lensa 1, lensa 2, lensa 3. Jangan gabungkannya ini lensa 1, lensa 2, lensa 3, lensa 4, lensa 5. Ini mabuk namanya. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Nah, kalau rumus pembuat lensa yang penting yang ini yang penting. Nah, ini kita kodai. Dikodai. Nah, dikodai. Tuh, dikodai. Kamu tinggal masukin aja persamaannya. Misalkan di udara berarti mediumnya udara 1. Indeks bias lensa 1,5. Nah, biasanya soal mengenai pembuat lensa itu adalah soal mengenai perbandingan. Nah, nanti kamu bisa cek di contoh soalnya. Oke, cek di contoh soal. Oh, berarti soalnya perbandingan. Nah, yang sering keluar baik UN maupun UMPTN atau ulangan harian di sekolah dan sebagainya biasanya hanya perbandingan. Ketika di udara fokus lensa itu adalah 40. Berarti ketika di air fokusnya jadi berapa? Berubah. Karena mediumnya berubah. Nah, menyebabkan fokusnya berubah. Maka kamu yang pakai kacamata pasti tidak akan mau menggunakan kacamatamu ketika di air. Bayangannya pasti akan kabur. Atau kalau enggak kamu dianggap orang gila. Orang gila. Nah, kan gitu. Nah, karena pakai kacamata di air. Mas, kalau kacamata renang, nah itu kacamata renang itu adalah lensanya bukan kok lensa positif, lensa negatif. Oh, itu lensanya ini adalah lensa ini dek, plan, atau plan paralel. Jadi lensanya lensa datar, jadi tidak ngefek.
Karena datar, maka fokusnya kan nggak akan berubah, baik di udara maupun ketika di air. Oke, nah ini silahkan buat kamu yang belum makan, makan dulu. Nah, kan gitu, karena tadi ada setan yang nawari makan. Ngeri. Horor deh ini. Oke, silahkan dinikmati.